Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi X dikali 3X dikurang 4 lebih besar dari X tambah 2 dikali X dikurangi 1 adalah. Langkah pertama, kita akan menguraikan ruas sebelah kiri pertidaksamaan, kemudian dan ruas sebelah kanan pertidaksamaannya. Kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat yang sebelah kiri, ini X dikali 3X kurang 4. Kita kalikan, X dikali 3X, 3X kuadrat, X dikali negatif 4, negatif 4X. Lebih besar dari, nah ini sebelah kanan, kita menggunakan kali apa? Kalian biasa menyebutnya kali pelangi ya. X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 1, negatif X, 2 dikali X, plus 2X, 2 dikali negatif 1, dikurang 2 ya. Nah, kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas seperti ini. Kita akan pindahkan ruas sebelah kanan ke sebelah kiri. Kita lihat, kumpulkan dengan variabel yang sama, kita urutkan. Jadi X kuadrat berurutan ya, didekatkan dengan X kuadrat lagi. Yang memiliki variabel X berarti didekatkan dengan variabel X. Konstanta dengan konstanta lagi. Ini supaya memudahkan. Kita lihat sama-sama. 3X kuadrat, nih lihat X kuadrat pindah ruas kan dari kanan ke kiri, berarti dikurang X kuadrat. Kemudian ini negatif 4X, negatif 4 pindah ruas tambah X, kemudian 2X pindah ruas dikurang 2X, min 2 pindah ruas plus 2, lebih besar dari ruas sebelah kanan menjadi 0. Kemudian kita hitung, yang bisa dihitung 3X kuadrat dikurang X kuadrat berarti jadi 2X kuadrat. Negatif 4X ditambah X berapa? Negatif 3. Negatif 3X dikurangi 2X, negatif 5X. Tambah 2, lebih besar 0. Nah, dari sini, untuk menentukan nilai X yang memenuhi, kita perlu memfaktorkan. Nah, ini kita coba memfaktorkan 2X kuadrat dikurang 5X tambah 2. Langkah yang pertama, karena ini 2X kuadrat, berarti kita kalikan terlebih dahulu koefisien X kuadrat dengan konstantanya. 2 kali 2, 4 ya. Nah, kita cari kalau dikalikan 4, faktor dari 4 kita cari kalau dijumlahkan itu menjadi negatif 5. Nah, gitu ya. Kita kasih format dulu terlebih dahulu. Ini setengah. Setengah dari mana? Dari sini, 2X kuadrat. Berarti kalau 2X kuadrat, gampangnya itu kita buat 1/2. Kalau di sini 3X kuadrat, berarti ini 1/3. Ininya 3X, 3X. Gitu ya. Kalau 4X kuadrat, berarti di sininya 1/4. Ini 4X, ini 4X. Karena di sini 2X kuadrat, kita pakai yang 1/2. Di sininya 2X, 2X. Kemudian tadi, faktor dari 4, kalau dijumlahkan menjadi negatif 5. Berapa pasangannya? Negatif 4 kali negatif 1. Hasilnya berapa? 4. Kemudian negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5. Gitu ya. Nah, setelah ini kita kalikan yang setengah ini ke dalam yang salah satu ini, yang di dalam kurung. Nah, usahakan kita kalikan dengan yang bisa dibagi oleh penyebutnya, dibagi oleh 2. Antara yang ini dan yang ini, kira-kira yang bisa dibagi 2 yang mana? Ya, yang ini ya. Berarti kita kalikan setengah dengan yang 2X kurang 4. Setengah kali 2X, X. Setengah kali negatif 4, 4 bagi 2 berarti. Nah, negatif 2 ya. Nah, kita peroleh ini. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Kita lihat di sini lebih besar dari 0, berarti usahakan di antara kedua ini gak boleh ada yang menyebabkan 0. Jadi yang pembuat nolnya itu adalah X tidak sama dengan 2 atau X tidak sama dengan 1/2. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Karena X min 2 nya tidak boleh sama dengan 0, berarti pindah ruas min 2 nya jadi X tidak sama dengan 2. Ini pun sama, 2X dikurang 1 nya tidak sama dengan 0. Pindah ruas 1 nya dulu, berarti 2X tidak sama dengan 1. 2 nya pindah ruas, berarti X tidak sama dengan 1/2. Itu ya, kita punya itu. Kemudian, karena ini pertidaksamaan, kita tidak bisa langsung mengerjakannya. Jadi kita butuh yang namanya garis bilangan. Nah, dari kita susun angka yang diperoleh dari nilai-nilai pertidaksamaan ini. Urutkan dari yang terkecil, kemudian yang terbesar. Tengah sebelah sini, 2 sebelah sini. Nah, kemudian
Ini karena persamaan kuadrat, jadi kalian tidak usah lama-lama mengecek uji titik di masing-masing bagiannya. Jadi cukup saja kalau misalkan itu merupakan fungsi kuadrat, ini persamaan kuadrat, ketidaksamaan kuadrat, maka kita langsung aja plus minus plus. Ini selalu ya. Nah, adapun untuk menentukan daerahnya apakah yang positif atau negatif, kita lihat dari tanda yang ininya. Lebih besar dari 0. Kita tahu yang lebih besar dari 0 itu positif atau negatif. Positif ya. Berarti persamaan penyelesaiannya itu adalah ke arah yang positif. Berarti ini. Nah, kemudian ini kita arsir. Jadi jawabannya adalah dari setengah itu ke kiri, berarti X-nya kurang dari setengah. Dari 2 berarti dia ke kanan. Atau X-nya lebih besar dari 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.